اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Silakan Pak Kiai, pengawasan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqa wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhana wadiha wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammadan ibni Abdillah muallima wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ila hadratil mukarramin, para kasepuhan, terkhusus Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa PT IPSI beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat ditambah keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jajaran manajemen beserta segenap karyawan dan karyawati PT IPSI, hadirin hadirat jamaah salat fardu zuhur sekaligus jamaah pengajian rutin Masjid At-Taqwa PT IPSI yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat yang tiada terkira yang Allah Ta'ala karuniakan untuk kita sekalian. Alhamdulillah, dengan karunia segala nikmat itu kita kembali dapat berkumpul dan bermuajahah. Kembali kita makmurkan Masjid At-Taqwa untuk pelaksanaan sholat fardu zuhur. Alhamdulillah telah terlaksana dan kita sejenak duduk bersama beriung ulung di sini untuk mudzakarahan atau saling mengingatkan tentang ilmunya ibadah berlandaskan Quran dan hadis, yang mana pada kesempatan ini kita buka kembali kajian Bulughul Maram kita yang merupakan bagian daripada berbagai referensi dari ibadah kita sehari-hari. Kajian kita Bulughul Maram sampai pada halaman 116 pada nomor hadis yang ke-13 di halaman 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati abwabin bidin sahuliyatin min kursufin wa laysa fiha qamisun wala imamatun, muttafaqun alaih. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin atau abwabin di situ. Abwabin. Abwabin. Ya. Harusnya aswabin itu ya. Iya. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani ketika beliau meninggal dengan 3 macam pakaian. Karena kalau aswab itu jamak dari mufradnya lafaz saub yang artinya pakaian. Tapi kalau abwab itu jamak dari mufradnya lafaz babun. Kalau bab itu artinya pintu. Sehingga ini mungkin ada kesalahan titik ini ya di kitab ini. Harusnya aswab ini abwab. Ya. Aswab harusnya pakai sa ya. Yang pegang pulpen diganti aja lah, B-nya diganti dengan C. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin suhuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau wafat itu dikafani dengan 3 macam pakaian yang berwarna putih. Suhuliyatin produk dari bangsa Yaman. Suhuliyatin ini pakaian bangsa Yamani atau pakaian Yaman. Min kursufin terbuat dari katun kursuf. Laisa fiha qamisun, tidak ada di dalam pakaian tersebut qamisun baju kurung. Tidak dipakaikan jasad Rasulullah itu dengan baju kurung. Baju kurung itu yang orang kita manggilnya gamis. Ya, gamis ya. Yang langsung baju terusan tuh. Yang kayak daster ibu-ibu tuh. Komis itu. Itu komis, bukan jubah. Kalau jubah mah lapisan dari komus. Dari komis tuh. Ya, lapisan dari komis itu jubah. Tapi kalau baju kurungnya sendiri itu disebut komis. Jadi bungkus Rasulullah ketika beliau wafat itu laisa fiha qamisun. Tidak menggunakan kain baju kurung, wala imamatun, dan tidak pula mengenakan imamah. Jadi Rasulullah itu dibungkus dengan 3 macam kain berwarna putih, yaitu kain bangsa Yaman dan terbuat dari katun, tidak dilapisi dengan baju kurung dan tidak pula dipakaikan imamah. Gitu. Ya udah langsung aja dibungkus dengan kain kafan itu. Tidak dipakein imamah itu sorban yang diugel-ugelkan di kepala itu. Ya, itu imamah namanya. Ya, kebanyakan imamah. Karena kalau ini namanya ini rida. Jadi yang di atas namanya imamah, yang di sini namanya rida. Rida itu selendang. Ya. Dan kalau pakai selendang ini boleh seperti ini, boleh di kiri, boleh di kanan, boleh dikalungkan. Yang tidak boleh dibeginikan. Nah, ini, ya, kayak kita mau ke sungai aja adus kan, ya, kayak pakai anduk aja. Nah ini rida, kalau imamah yang di atas. Dalam hadis ini, Nyai Siti Aisyah menceritakan keadaan jasad Rasulullah setelah dimandikan, kemudian dibungkus atau dikafani hanya dengan 3 lapis pakaian yang berwarna putih, yang pakaian itu berwarna putih dari bangsa Yamani dan terbuat dari katun. Tidak dipakaikan baju kurung dan tidak pula dipakaikan imamah di kepalanya Rasulullah SAW. Muttafaq alaih, hadis ini hadis muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh kesepakatan 2 perawi, 2 ya ahli hadis, 2 ulama hadis besar, yaitu Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Faqala a'tini qamisaka ukaffinhu fihi fa'atahu iyyahu. Muttafaq alaih. Sayyidina Umar radhiyallahu taala, putranya Sayyidina Umar yakni Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa tatkala Abdullah bin Ubay wafat, maka putranya yang namanya Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini punya putra namanya Abdullah juga gitu. Itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdullah bin Ubay ini berkata kepada Rasulullah, "A'tini qamisaka ukaffinhu fihi." Berikanlah kepadaku baju kurungmu ya Rasul, agar aku bisa membungkus jenazah bapakku dengan baju kurungmu. Maksudnya begitu. Fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah memberikan baju kurung itu kepada Abdullah bin Ubay. Jadi hadis ini muttafaq alaih. Lagi-lagi hadis sahih muttafaq alaih yang menjadi kesepakatan dari dua ulama hadis, yakni Bukhari dan Muslim. Menceritakan bahwa suatu ketika Abdullah bin Ubay, siapakah Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay itu adalah Ra'isul Munafiqin, bebengkotnya orang-orang munafik yang dulu selalu mengkhianati Rasulullah, mengaku Islam tapi justru memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam. Ya, seakan-akan menjadi sahabat tapi padahal penjahat. Sekarang banyak orang model kayak begini nih. Ya. Luarnya bagus, dalamnya jelek. Kelihatan bersahabat padahal di dalamnya jahat. Ini munafik. Munafik itu sebahaya-bahayanya musuh. Dan munafik ini ancamannya akan dikembalikan nanti di dasar neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti kembalinya di dasar neraka yang paling bawah. Nah, Abdullah bin Ubay Ra'isul Munafiq ini nih, gegemdotnya orang munafik ini meninggal. Nah, Abdullah bin Ubay punya anak laki-laki, namanya juga Abdullah. Jadi bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah. Kalau anaknya ini beda. Justru beliau itu dikatakan Abdullah bin Ubay ini min fudulais sahabat. Itu sebagian daripada sahabat-sahabat yang utama dari sahabatnya Rasulullah. Kalau bapaknya pembesar dari orang munafik, kegendotnya munafik. Tapi anaknya Ki Abdullah ini justru bagian daripada fudula sahabat. Ya, sahabat-sahabat yang utama di antara para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Iya, gegendotnya sahabat. Kalau bapaknya gegendotnya munafik, anaknya gegendotnya sahabatnya Rasulullah. Ketika Abdullah bin Ubay ini meninggal, anaknya ini Ki Abdullah bin Ubay ini datang kepada Rasul, itu meminta kepada Rasulullah agar Rasul memberikan salah satu baju komisnya, baju kurungnya Rasul untuk membungkus jasadnya bapaknya, yakni Abdullah bin Ubay tadi. Dengan tujuan apa seperti itu? Ya, menurut satu riwayat, tujuannya Abdullah bin Ubay ini meminta baju kurungnya Rasulullah itu mudah-mudahan Abdullah bin Ubay ini ketika wafat dibungkus dengan bajunya Rasulullah, mudah-mudahan diampuni dosanya, dijauhkan dari siksa kubur. Harapan anaknya seperti itu. Ya, ngalap barokah, tabarok gitu, ngalap barokah. Nah, di riwayat yang lain itu ada yang mengkisahkan bahwa Rasulullah sambil memberikan, sambil mengucapkan kalimat ini. Oh iya, sini bawa. Kalau ini ada manfaatnya.
Kata Rasulullah begitu. Silahkan bawa kalau ini ada manfaatnya. Gitu tuh. Kalau kata Rasulullah. Artinya ada yang memahami bahwa walaupun dibungkus dengan bajunya Rasulullah, tetap tidak ngaruh Abdullah bin Ubay, tetap disiksa aja di alam kubur. Karena yang membuat ia disiksa itu amal perbuatannya yang buruk tadi. Walaupun dibawain bajunya Rasulullah. Gitu. Jadi ketika mau disiksa, ketika mau ditanya oleh malaikat kubur, itu nih baju Rasulullah nih. Tetap aja diguabuk, digebuk aja. Gitu. Nah ini khawatir yang seperti ini dicontoh oleh kita perbuatan waktu hidupnya buruk banget. Bejat, penjahat, gitu. Tapi barang mau mati, minta bajunya ulama. Sholat nggak mau, ngaji nggak mau, amal ibadah nggak mau, barang mati sibuk, anaknya minta baju ulama, takutnya begitu. Dan sampai sekarang pun nyatanya ada yang kayak begitu, prakteknya di masyarakat, bapak-bapak. Ada yang meninggal itu kemudian diselipkan surat kafan, ya, secarik kertas yang ada tulisan-tulisan tertentu, lalu diselipkan di lipatan baju atau kain kafannya. Nah, di situ pendapat ulama, kalau tulisan itu dimustaq dari Quran, justru ini bahaya, seakan-akan nanti menghinakan Quran. Kenapa? Karena nanti kan jasad itu busuk. Sedangkan lembaran tulisan Quran kena busuknya bangkai kita nantinya. Gitu. Ada juga yang kemudian ketika di Mekah, ada sebagian orang-orang itu merendam baju ihramnya ketika di Mekah itu dengan air Zam-Zam. Lalu setelah itu tidak dipakai-pakai lagi, amanat sama anak-anaknya, kalau saya mati bungkus dengan kain ihram ini, udah direndam pakai air Zam-Zam. Tujuannya apa? Mereka menganggap supaya nanti tujuannya di alam kubur tidak disiksa di alam kuburnya. Lah kalau nggak mau sholat, nggak mau ibadah, memaksiat terus, tetap ini goblok di situ. Ya sama malaikat mungkar nakir di situ. Karena dua malaikat ini akan datang kepada ahli kubur. Ketika datangnya itu kepada ahli buruk, ya ahli celaka, maka datangnya itu dengan rupa yang sangat menakutkan. Ya. Tetapi kalau malaikat ini datang kepada ahli kubur yang baik, yang amal ibadahnya baik, maka dengan muka dan wujud yang tidak menyeramkan, justru dengan perilaku yang bersahabat. Makanya mungkar nakir itu dikatakan mungkar nakir jika datang kepada ahli kubur yang amal perbuatannya buruk. Dan untuk menyiksa ahli kubur tadi, maka disebut mungkar nakir. Tapi ketika malaikat atau dua malaikat ini sebagai petugas pemberi pertanyaan kepada ahli kubur itu datang kepada ahli ibadah, datang kepada bapak-bapak ini modelnya, maka nanti namanya bukan lagi mungkar nakir, tapi basyir wa mubasyir. Namanya basyir wa mubasyir. Namanya. Ya, mudah-mudahan yang datang ini kepada kita nanti dengan lemah lembut, dengan muka yang tidak menyeramkan. Ya, harapannya ya seperti itu. Ya. Nah ini Abdullah bin Ubay sekali lagi ketika wafat karena dia gegendotnya orang munafik dan putranya tahu betul bagaimana tingkah laku bapaknya ketika hidup memusuhi Rasulullah, begitu meninggal si anaknya ini maksudnya mau menolong bapaknya, mudah-mudahan di alam kubur nanti tidak disiksa, sehingga berusaha untuk tabarukan, ngalap barokah, minta baju kurungnya Rasulullah untuk membungkus jasad bapaknya. Tapi Rasulullah mengatakan dengan kalimat itu. Bahkan di riwayat lain saya baca di kitab Bukhari, ya, di situ di Sahih Bukhari, bahwa ketika Rasulullah itu menguburkan Abu Sufyan, menguburkan Abdullah bin Ubay ini, ya Rasulullah membuang ludahnya, gitu. Jadi mukanya Abdullah bin Ubay ini diludahi oleh Rasulullah SAW, gitu. Nah, begitu hinanya orang yang berperilaku munafik seperti ini. Ya, hinanya orang yang berperilaku munafik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Naudzubillahi min dzalik.
Yaitu kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini riwayatnya dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni meridhoi Abdullah dan bapaknya yakni Abbas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, albisu min siyabikumul bid fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakaikanlah oleh kalian min siyabikum, dari pakaian kalian, albid yang berwarna putih. Fa innaha min khairi siyabikum, maka sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan bungkuslah oleh kalian di dalam kain putih itu orang-orang yang meninggal di antara kalian. Hadis rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i yang tidak ikut meriwayatkannya. Dan hadis ini washahahu at-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabat, khususnya umumnya kepada kita sekalian sebagai umatnya, agar kita memakaikan kain berwarna putih sebagai pembungkus orang-orang yang meninggal di antara kalian, di antara kita. Karena kata Rasul, fa innaha khairi min siyabikum, maka sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik pakaian yang kalian miliki. Artinya di antara para warna-warna itu, warna pakaian kita itu, yang terbaik berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari, maka lebih baik mengenakan kain putih. Gitu ya. Mengenakan kain putih. Itu yang terbaik. Bahkan ketika kita sholat Jumat diperintahkan untuk mengenakan kain putih. Ketika kita ihram, warnanya putih. Itu yang paling utama. Gimana seumpama untuk membungkusnya itu tidak ada yang berwarna putih, adanya hijau, ya terpaksa dengan hijau. Karena yang putih nggak ada, kehabisan stok, atau dalam keadaan kena bencana. Atau bahkan yang berwarna hitam sekalipun karena memang darurat tidak ada, ya terpaksa. Yang penting si jenazah ini dibungkus. Tapi alangkah lebih baiknya sebagaimana perintah dari Rasul dengan kalimat albisu min siyabikumul bid fa innaha min khairi siyabikum, maka bungkuslah oleh kalian orang yang meninggal di antara kalian itu dengan pakaian yang berwarna putih, maka utamakan cari kain kafan yang berwarna putih. Ya. Ini ketika kita melaksanakannya berarti kita mendapat pahala sunnah. Gitu ya. Mendapat tambahan pahala sunnah dari menggunakan kain yang berwarna putih. Sebetulnya Rasulullah sendiri itu suka akan warna hijau. Tapi untuk hal ibadah seperti sholat dan sebagainya, beliau menganjurkan menggunakan warna putih, pakaian yang berwarna putih. Itu. Hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala salah satu di antara kalian mengkafani saudara kalian, maka carilah pakaian yang terbalik untuk kafan tadi. Carilah kain kafan yang terbaik, ya. Atau dengan kata lain, bungkuslah dengan kain yang terbaik. Gitu. Yang kita punya, yang berwarna putih, ya, kemudian kainnya kategorinya bagus, kalau kita punya. Kalau nggak punya, yang penting ya kain warnanya putih. Tapi kalau ada
apalagi harta bendanya banyak, ya peninggalannya banyak. Ya kalau bisa kain kafannya yang bagus, gitu. Jangan asal-asalan. Ini perintah dari Rasulullah. Dan kemudian bungkus dengan yang rapih, jangan juga asal-asalan dalam membungkusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Dan ada yang menafsirkan yang dimaksud fal yuhsin tadi adalah al-ihsanu fil kafni ja'alahu natifan abyada aw min jinsi malbasihi fil hayat. Jadi yang dimaksud dengan fal yuhsin kafanahu adalah jadikan pembungkus kain kafannya itu putih bersih, gitu ya. Walaupun tidak terbuat dari kain yang mahal, tapi putih, bersih, rapi. Bahkan kalau bisa pakaian yang terbaik yang ia punya ketika ia hidup. Dia punya kain terbaik ketika ia hidup, kebetulan warnanya putih, itu yang untuk pembungkusnya. Kalau non muslim itu ada yang membungkus atau memakaikan pakaian keluarganya yang meninggal dengan pakaian kebanggaan si orang yang meninggal tadi ketika hidup. Kalau dia seorang jenderal yang meninggal itu jasadnya dipakaikan pakaian kebesaran jenderalnya. Pangkatnya dipasang kabeh, berikut baret-baretnya dipakaikan, itu ya. Kalau mungkin ada senjata kepunyaannya, mungkin senjatanya dipakaikan. Ya, itu kalau non Muslim. Ya, bahkan dia punya kendaraan yang dibanggakan ketika hidup, punya Harley Davidson, WL, contohnya. Itu dimasukin itu, ke kubur-kuburnya itu non Muslim, kita nggak boleh. Ya kita sebagai Muslim tidak boleh membawakan harta benda dunia ke dalam kuburnya almarhum atau saudara kita yang meninggal, gitu. Apalagi banyak walaupun sedikit. Kalau memang ada cincin yang nyelip di jarinya yang terbuat dari emas atau perak, kita ambil. Begitupun juga giwangnya atau gigi palsu kebetulan terbuat dari emas lumayan. Ya, ada 10 gram gitu. Ya kalau bisa ambil. Diambil, lumayan lagi mahal, 2 juta lebih. Ya 10 gram juga lumayan gitu. Ambil, gitu. Nah, bagaimana kalau umpama tidak diambil? Ya kita dikhawatirkan di samping memang itu dilarang, juga nanti di alam kubur takut memberatkan almarhum di alam kuburnya. Termasuk diantaranya susuk-susuk. Ya, yang masih ada susuknya segera dilepas. Jangan sampai ke bawah, sampai ke alam kubur nanti, karena itu barang dunia. Walaupun susuknya susuk pelor. Pelor apa Pak Ustadz? Pelor, pelek. Susuknya pelor, pelek motor RX King. Biar nggak mempan di bom katanya gitu. Semacam-macam. Kemudian berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala, masih diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu taala Jabir berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatlai Uhudin fi saubi wahidin summa yaqulu ayyuhum aksaru akhdan lil Qur'an fayuqaddimuhu fil lahdi wa lam yughassalu wa lam yusalli alaihim, rawahul Bukhari. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu mengumpulkan 2 laki-laki yang terbunuh ketika pada perang Uhud. 2 syuhada. Ketika perang Uhud ada 2 laki-laki yang meninggal, kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ayyuhum aksaru akhdan lil Qur'an,
mana di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya. Gitu. Fayuqaddimuhu fil lahdi wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Maka Rasulullah mendahulukan orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya itu dalam liang kuburnya, dan para sahabat tidak memandikan dan tidak menyolatkan atas kedua orang yang mati syahid tadi. Cuma diletakkannya di alam kubur lebih duluan orang yang banyak hafalannya dibandingkan yang kurang banyak hafalannya. Walaupun dikubur dalam satu liang, gitu ya. Karena ini memuliakan orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Ya, karena fa inna hamalatal Qur'an kana fi dhillillahi yauma la dhilla illa dhilluh. Orang-orang yang hafal Quran itu nanti di alam mahsyar ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada harinya tidak ada tempat bernaung kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi suatu ketika Kanjeng Nabi mengumpulkan dua orang yang meninggal ketika di perang Uhud, dan kata Rasulullah, siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalannya, maka didahulukan masuk ke liang lahatnya. Dan kemudian dua jenazah ini tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Sampai sekarang pun kalau orang yang mati syahid seperti ini, syahid fid dunya wal akhirat, tidak wajib dimandikan, tidak pula wajib disolatkan. Ya, bahkan dikubur dengan kain di mana ia berperang di situ, kemudian langsung dikubur. Kenapa tidak wajib dimandikan? Karena kalau dimandikan khawatir hilang darahnya. Karena darah dari para syuhada ini yang mengalir dari tubuhnya, ini yang akan membuat jasadnya itu wangi, melebihi wanginya minyak kasturi. Kenapa tidak disolatkan? Bahkan ada yang mengatakan menyolatkannya hukumnya haram, karena tujuan menyolatkan orang yang meninggal itu diantaranya mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya almarhum. Namun bagi orang yang mati syahid itu dosanya sudah dihilangkan, sudah dihapuskan oleh Allah tanpa harus disolatkan terlebih dahulu. Ya, otomatis sudah hilang dosa-dosanya. Demikian ya beberapa hadis yang saya bacakan di sini tentang pengurusan jenazah. Ini masih panjang, insya Allah disambung kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih ada waktu, hanya 2 menit mungkin. Ada yang ingin bertanya? Dari hadirin sekalian, ada yang mengajukan pertanyaan? Dari materi tadi atau di luar materi mungkin? Ada yang bertanya? Cukup? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sa'adatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una zidna ilman wa yaqinan. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu al